Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Shalom, senang berjumpa dengan Anda semua hari ini. Dan tentunya semuanya kita dalam perlindungan, kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini menjadi ibadah perdana atau tayangan perdana dari program GCLC, Jesus Change Life Church, yaitu program mujizat masih ada. Dan saya percaya hari-hari ini mujizat Tuhan masih terjadi buat setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dan selain kebenaran firman Tuhan yang nanti sebentar akan disampaikan, juga ada kesaksian yang menguatkan kita. Dan saya berdoa biarlah melalui kesaksian ini iman saudara dibangun. Saudara memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus Yesus bahwa mujizat itu masih terjadi buat setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan melalui tayangan perdana atau program daripada GCLC yaitu mujizat masih ada. Kami percaya melalui program ini Tuhan ada banyak orang diberkati. Ada banyak orang menyaksikan betapa dahsyat Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh tetap kuat, untuk kami boleh tetap memiliki keyakinan di dalam Kristus Yesus. Dan juga melalui kesaksian yang sebentar kami akan lihat, kami percaya Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan kami boleh memastikan bahwa mujizat itu masih ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dari Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Judulnya dikatakan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak dari orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah datang dan di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang luar biasa. Bagaimana Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Sebuah perjumpaan yang begitu luar biasa. Sebuah perjumpaan yang mengubahkan semuanya. Saudara, dikatakan bahwa Yesus dalam perjalanannya, ketika dia masuk kota Nain, tiba-tiba Yesus bersama dengan rombongan murid-muridnya. Mereka melihat rombongan dari arah yang berlawanan, yaitu orang yang membawa usungan, orang yang membawa tandu, bahwa isinya itu adalah orang mati. Dan saudara tahu, ketika Yesus berjumpa dengan rombongan mereka, saudaraku, Yesus tidak serta-merta langsung berjalan meninggalkan mereka, tetapi Yesus berhenti di sana. Dan tahukah saudara dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Yesus melihat wanita itu. Dan ketika Yesus melihat wanita itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tapi sebelum kita melihat lebih lanjut lagi tentang apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap usungan itu, saudaraku, kita perhatikan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa ketika Yesus masuk ke kota Nain, itu ada begitu banyak orang berbondong-bondong menyertai Yesus. Mereka begitu ingin sekali melihat apa yang Yesus kerjakan. Dan saya pun berpikir bahwa apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Siapa gerangan Yesus? Hari ini kita tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Hari ini kita tahu bahwa Yesus itu sang penyembuh yang melakukan mujizat. Tetapi pada saat itu orang hanya ingin menyaksikan mujizat yang Yesus mau kerjakan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya menemukan sebuah kebenaran. Mengapa orang banyak itu mengikuti Yesus berbondong-bondong? Ya, tentunya selain mereka melihat mujizat dan ingin mengalami mujizat, tetapi hal yang paling penting itu ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38, saudaraku. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 dikatakan begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret.
Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat menemukan bahwa hal yang pertama yang membuat orang itu bisa datang berbondong-bondong ingin melihat apa yang Yesus kerjakan. Bahkan mereka juga ingin melihat, bahkan mereka juga ingin mengalami sendiri mujizat itu. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling penting adalah mereka datang kepada Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus disertai oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau perlu disertai Allah. Hari-hari ini di tengah situasi yang tidak menentu semacam ini, kita butuh yang namanya Immanuel dalam kehidupan kita. Kita butuh God with us dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi, percayalah, ketika Immanuel, God with us, Tuhan yang beserta dengan kita, maka Tuhan yang sama itu memampukan kita untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya penting dalam kehidupan kita, kalau Yesus saja disertai oleh Allah, bagaimana dengan saudara? Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada perkara sesulit apapun yang tidak dapat diatasi. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita butuh Immanuel dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang perlu kita ketahui, saudaraku. Mujizat itu masih ada. Kita butuh penyertaan Tuhan. Yang berikutnya, saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Saya mencoba untuk menelaah kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Saya mencoba untuk memperhatikan apa sebenarnya di balik kata jangan menangis. Bagi saya secara pribadi adalah wajar jika seseorang ditinggal pergi oleh orang yang dicintai. Dan saudara tahu bahwa Alkitab mengatakan ini adalah ibu janda, seorang janda. Dan tentunya seorang janda itu tidak punya suami. Entahkah itu suaminya meninggal ataukah entah suaminya pergi menikah lagi. Memang Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tetapi seorang janda itu pasti tentu tidak punya suami. Dan kebanggaannya dia adalah ketika dia punya anak laki-laki. Dan Alkitab mencatat bahwa dia punya anak laki-laki, anak tunggal ibu ini. Dan tentunya ibu ini merasa bangga sekali. Meskipun dia tidak punya suami, tapi dia punya anak laki-laki. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak ini ternyata meninggal. Anak yang diharapkan oleh ibu janda ini meninggal. Lalu kemudian ibu ini menangis dengan begitu amat sangat karena duka cita yang dialaminya. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Yesus melihat janda itu, firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mujizat bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu dimulai dari belas kasihan. Dimulai dari belas kasihan. Ketika belas kasihan itu ada, maka saya percaya kuasa Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba menelaah kata jangan menangis. Mengapa Yesus berkata jangan menangis kepada ibu janda ini? Karena tadi saya katakan bahwa adalah wajar jika seseorang ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi, mengalami duka cita, mengalami tangisan air mata. Itu hal yang normal, itu manusiawi. Tetapi di dalam Yesus justru sebaliknya, Yesus berkata jangan menangis. Saudaraku, ini kata-kata yang powerful. Ini kata-kata yang luar biasa. Ketika Yesus berkata jangan menangis, di situ ada sebuah pengharapan yang Tuhan mau berikan kepada ibu janda ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi yang dapat kita harapkan dalam hidup ini selain Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan itu seperti jangkar yang kuat yang dilabuhkan di tengah lautan, saudaraku. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus itu menjadi jangkar pengharapan kita. Yesus itu kuat, Yesus itu kokoh, Yesus itu menang dalam setiap keadaan apapun juga. Tetapi persoalannya adalah seberapa kuat kita memegang jangkar itu. Dan hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kebenarannya adalah bahwa Yesus memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Saya berdoa biarlah saudara tetap memegang pengharapan itu, sehingga kekuatan saudara, iman saudara itu dibangun. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang pertama engkau perlu disertai oleh Allah. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah pengharapan di dalam Kristus Yesus. Sekalipun mungkin saat ini engkau tidak ada dasar untuk berharap, tapi firman Tuhan berkata berharaplah kepada Dia.
maka itu berbicara tentang iman. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Lalu kemudian setelah Yesus mengucapkan kata jangan menangis, dikatakan bahwa Yesus menghampiri usungan itu. Lalu kemudian dia berkata kepada anak muda yang terbujur kaku, dingin saudaraku, karena kematian. Tapi Yesus, dia pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu sebabnya ketika dia menghampiri usungan itu, dia berkata kepada anak muda, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan Alkitab mengatakan, cerita selanjutnya dikatakan bahwa pada akhirnya anak muda itu mulai bangkit, anak muda itu mulai duduk, anak muda itu mulai berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam orang muda ini. Dari kematian, Yesus bangkitkan itu. Kalau yang mati saja bisa dibangkitkan, apalagi sakit penyakit yang Bapak Ibu alami. Dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Hari ini biarlah menjadi hari kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau engkau mungkin hari-hari ini mengalami pergumulan, engkau mengalami tekanan dalam hidupmu, engkau mulai mengalami keterikatan, engkau mengalami sakit penyakit, saya mau katakan kepada saudara, masih ada mujizat buat orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Masih ada mujizat buat setiap kita yang menaruh pengharapan kita, yang menaruh iman kita di dalam Kristus Yesus. Dan cerita selanjutnya dikatakan bahwa mujizat terjadi. Anak muda ini bangkit. Anak muda ini bangkit. Dan siang hari ini saya mau katakan kepada saudara, apapun keadaan saudara, apa yang kau alami hari-hari ini, engkau perlu andalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Siapapun saudara, dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan memulihkan. Dan saya berdoa biarlah melalui kesaksian ini, iman saudara dibangun. Saudara tetap memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa Yesus menang, Yesus hidup, Yesus bangkit buat kita semuanya. Dan Yesus melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saya berdoa sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah mujizat yang sama itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Melalui program mujizat masih ada dari gereja GCLC ini, biarlah terus memberkati dalam kehidupan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami butuh Immanuel dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Immanuel itu ada dalam hidup kami, maka pengharapan yang kuat itu ada juga dalam hidup kami. Terus biarlah kami boleh membangun iman kami. Kami boleh terus membangun kepercayaan kami bahwa ternyata masih ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau mungkin hari-hari ini kami mengalami keterikatan, keterbelengguan Tuhan, kami mungkin susah keluar dari kehidupan kami yang lebih baik lagi Tuhan. Tapi hari ini kami percaya Tuhan yang kami sembah, Yesus yang hidup dalam kehidupan kami, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh karena Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah lewat kesaksian ini Tuhan, kami boleh diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, nama saya Yeni Terry dan suami saya Jimmy Jonathan. Kami mempunyai 3 orang anak. Hari ini saya ingin memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada awalnya dari penyakit yang suami saya derita, yaitu ada gangguan di bagian lever. Hari ini saya ceritakan bagaimana kejadiannya. 2011 itu ada gangguan yang kami tidak tahu datangnya dari mana. Akhirnya kami pergi ke dokter untuk diagnosa penyakitnya itu. Ternyata dokter mengatakan bahwa ada gangguan di bagian lever. Jadi dalam keadaan itu kami sempat juga merasa sedih. Seperti saya sebagai istri, apa ya, kenapa terjadi pada suami saya? Cobaan apa yang terjadi? Akhirnya saya terus bergumul di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan jamah suami saya. Tetapi kami tetap jalani kehidupan itu. Akhirnya
dalam tahun 2011 itu tetap suami saya melakukan aktivitasnya seperti biasa. Meskipun ada gangguan, tetap dia bekerja seperti biasa. Dia sebagai properti, aktivitasnya tidak pernah berkurang dan dia tetap melakukan pekerjaannya sebagai bapak rumah tangga. Tetapi di selang itu saya merasakan bahwa suami saya kondisinya semakin menurun pada saat itu. Akhirnya kami tetap tidak melakukan lagi diagnosa itu. Selang kurang lebih 5 tahun kami pergi lagi ke dokter karena kami tahu bahwa apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya kami pergi lagi 2017. Pada saat itu suami saya dikatakan dokter bahwa penyakitnya ini dia harus dirawat di rumah sakit. Jadi 2019 saya bawa dia lagi untuk nginap di rumah sakit. Jadi dalam keadaan itu saya sebagai istri, saya sangat takut akan kehilangan suami saya. Ada 3 kali dia dirawat keluar masuk rumah sakit. Dalam keadaan di rumah sakit itu Tuhan Yesus yang sembuhkan dia. Tangan-tangan, kaki, semua diberikan kekuatan. Nafas, Pak, kuat, beriman dong. Ya, Yesus memang mujizat, memberikan kami kekuatan. dijamah oleh Tuhan dalam keadaan takut. Tidak ada yang dapat menolong saya selain Tuhan. Dalam ruangan yang sangat sepi, dalam koridor-koridor untuk tempat pengobatannya begitu jauh saya tempuh. Dalam berapa menit saya harus bolak-balik untuk mengambil tes darah suami saya. Sendiri saya berjalan menyusuri ruangan demi ruangan untuk ambil sampel darahnya untuk dites. Dalam keadaan takut tetapi saya terus menyembah. Saya tetap menyembah sama Tuhan. Saya menyanyi dalam keadaan itu. Saya tahu bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Tetapi saya tetap berusaha dan berusaha terus. Akhirnya pada saat itu dokter tidak bisa melakukan begitu banyak. Dia cuma bilang, Anda sabar saja. Akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk pulang dari rumah sakit. Untuk berobat di rumah saja. Akhirnya kami putuskan untuk berobat di rumah, istirahat di rumah, dan kami menyembah, dan hanya Tuhan yang bisa tolong kami. Dan kami juga punya komunitas GCLC yang teman-teman FB kami selalu setiap saat juga membantu kami, mendoakan kami, sehingga kami diberikan kekuatan. Apapun masalah kami dikuatkan karena ada Tuhan selalu bersama kami. Pada saat itu di rumah tiba-tiba suami saya merasa perutnya yang sudah besar itu, yang kalau dibilang ya orang yang mungkin yang hamil 9 bulan, berat beban yang dia bawa itu, dia merasa seperti ada yang mau keluar di dalam perutnya. Dan saya percaya bahwa itu adalah jamahan Tuhan. Akhirnya suami saya itu setiap harinya bolak-balik kamar mandi. Ternyata air kencingnya itu banyak yang keluar. Dan perutnya yang besar sekitar lingkaran 105 yang
yang tadinya begitu besar itu dalam kurang lebih seminggu pulang dari rumah sakit itu keluar turun menjadi lingkaran perut menjadi 80. Wah, sungguh dahsyat ya. Tuhan Yesus bekerja memang di dalam kehidupan suami saya. Dan timbangannya yang tadinya 80 lebih menjadi 50 lebih. Luar biasa. Dan saya percaya Tuhan yang jamak itu semua. Dan saya percaya Tuhan sudah turut campur dalam kehidupan suami saya. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang tolong? Hanya Dia yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami. Seperti Bapak Ibu sekalian yang melihat suami saya dalam keadaan baik dan sehat, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, indah pada waktunya. Kalau kami saja yang bisa ditolong oleh Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian pasti juga akan ditolong oleh Tuhan. Saat ini saya bersama suami saya dan beserta anak-anak saya sudah melayani di gereja GCLC. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.